Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang kontrol program dalam C, khususnya tentang percabangan atau pemilihan ya. Tujuan dari perkuliahan ini adalah untuk memahami konsep kontrol program bahasa C. Kedua adalah memahami percabangan atau pemilihan dalam kontrol program. Lalu ketiga adalah menguasai dan mampu menggunakan keyword dalam C, yaitu if else, kemudian switch case, yang mana keduanya ini dipakai untuk melakukan percabangan ya dalam suatu pengontrolan program. Percabangan atau pemilihan untuk satu atau lebih kasus seringkali muncul dalam program. Jadi misalkan kalian membuat program, lalu di dalam program tersebut kalian mesti memilih satu kondisi tertentu. Kalau dia masuk dalam kasus ini, maka kalian harus mengerjakan perintah apa. Lalu untuk kasus ini maka eksekusi apa. Nah, itu masuk dalam percabangan. Contohnya di sini misalkan kita ingin memilih apakah suatu value bernilai negatif atau positif. Nah, ini juga satu percabangan. Kalau kalian ingin hanya bagian positif saja, lalu dikerjakan satu operasi tertentu, maka kalian bisa menggunakan percabangan ini. Misalkan if ya, if apa, jika itu benar maka kerjakan ini. Else atau selain daripada itu, jika ia bukan dari yang pertama maka kerjakan yang kedua. Dalam bahasa C, percabangan atau pemilihan dapat menggunakan statement if, else, ataupun switch case. Namun ada sedikit perbedaan antara keduanya ya. Nanti kita lihat dalam praktek. Statement if lalu kondisi dalam kurung tanpa ada else-nya, maka kita sebut itu adalah satu kasus saja. Misalkan contohnya gini. Jika x adalah suatu variabel, jika x itu lebih dari 0, jika itu benar kerjakan ya, setelah itu selesai. Nah, itu artinya hanya satu kasus saja. Lalu untuk dua kasus, misalkan jika atau if x kurang dari 0, artinya negatif ya, jika itu benar maka kerjakan apa. Else, nah kalau kalian tambahkan else berarti kalian mengatakan bahwa selain dari if pertama, dalam hal ini tadi kan negatif, berarti kalau nilai x nya positif maka dikerjakan apa. Nah, itu ada dua kasus, jadi ada dua pilihan maksudnya. Yang ketiga adalah if kondisi 1, else if, lalu else lagi. Nah, jadi berbeda dengan kedua kasus di atas, yang ketiga ini kalian fleksibel, bisa membuat kondisi-kondisi tertentu ya. Misalkan jika kondisi pertama terpenuhi, kerjakan ya, atau jika kondisi kedua terpenuhi maka kerjakan, atau else, maksudnya selain daripada kondisi 1, 2 maka kerjakan bagian tersebut. Nah, jadi ada 3 kondisi. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya, kita lihat misalkan ini ya.
contohnya. Statement if, if di sini maksudnya tanpa ada else ya. Jika kondisi satu ini terpenuhi, maka maka program akan masuk ke dalam bagian yang ada tanda kurung ini. Jadi bagian ini akan dikerjakan. Atau kalau dia itu banyak programnya atau kode programnya, maka bisa juga bentuknya seperti ini ya. Jadi if kondisi 2 benar ya, maka kerjakan apa yang ada antara ini dan ini. Jadi sini. Nah, untuk kasus yang di pertama ini, kalau kalian hanya satu baris saja, contohnya misalkan if kondisi, saya tulis ya, if misalkan x besar dari 0, kemudian x sama dengan 2 kali x titik koma. Nah, kalau hanya satu baris ini saja, sebenarnya ini tidak perlu ditulis, cukup langsung begini saja. Ingat ya, yang di bagian sini itu adalah kondisional ya, adalah hubungannya. Ada x lebih besar dari 0 itu kondisional, atau misalkan x sama dengan 1 misalkan, berarti ini juga kondisional. Atau x kurang atau sama dengan 2 misalkan. Nah, ini kondisional. Semuanya yang ditulis tadi adalah kondisional. Lalu jika logikanya jika ini terpenuhi, maka di sini kita sebut yang jika di bagian sini benar ya, maka kerjakan ini. Ini juga sama. Jika ininya benar, logika di dalamnya benar, tapi di sini diberikan hanya general saja ya, jadi kondisinya. Jika ini benar, maka kerjakan ini. Nah, contoh yang banyak ini apa? Misalkan kayak gini. Kita perbaiki lagi yang bagian sini ya. Nah, misalkan kita lihat contoh yang kedua ini. Kita fokus ke contoh 2. Jadi, kalau misalkan saya punya ini contohnya ya, if x besar dari 2 ya, lalu saya tulis dalam kurung. Nah, dalam kurung itu boleh di sini, boleh di bawah ya, boleh di bawah sini, keduanya sama, boleh di sini, boleh di sini, tapi harus salah satu saja. Nah, contohnya apa? Yang satu ini. Jadi kalau misalkan contohnya banyak seperti ini, contohnya misalkan x kemudian sama dengan 5, kemudian x sama dengan x tambah 1, lalu kemudian x sama dengan 2x, 2 dikali x titik koma, baru tanda kurung. Nah, yang saya tulis di sini, nah ini kurung seperti ini ya, contohnya ya. Nah, ini yang mau saya contohkan di sini adalah untuk kasus yang di dalamnya itu ada beberapa kode program ya. Jadi ada 1, ada 2, ada seterusnya. Nah, kalau ada 3 seperti ini, lebih dari 1, artinya kalian harus menggunakan ini, menggunakan dalam kurung ya, seperti itu. Kalau tidak apa? Kalau tidak misalkan begini, saya tulis di sampingnya if x besar dari 2, ini tanpa ada ini ya, tanpa ada kurung ini, saya tulis begini, x sama dengan 5,
kemudian X sama dengan X tambah 1, kemudian X sama dengan 2 kali X, titik koma. Apakah ini akan muncul error dalam program? Tidak ya. Ini benar dalam program. Dari segi program ini benar. Dari segi program ini benar. Bedanya kalau untuk kasus ini, jika bagian ini terpenuhi, maka dia hanya mengerjakan bagian sini. Jika tidak, ya, atau ini tidak terpenuhi, maka dia langsung loncat ke sini, ini dan ini. Lalu kalau benar bagaimana? Kalau si ini benar, maka dia akan mengerjakan ini dulu, setelah itu mengerjakan ini. Nah, lalu apa bedanya? Bedanya, yang di sebelah sini, jika ini benar, maka kerjakan ini. Contohnya, misalkan di sini X-nya adalah sama dengan 3. Kalau kita gunakan yang ini, ya, X sama dengan 3, besar dari 2 benar. Maka X sama dengan 5. Oke, sekarang X sama dengan 5 ditambah 1, 6. Kemudian X sama dengan 2 dikali 6. Hasilnya adalah X-nya adalah 2 dikali 6, 12. Oke. Sekarang kalau X-nya di sini 3 juga, sama kita gunakan ini. X-nya apakah besar dari 2? Betul. Maka X-nya menjadi 5. Oke. Lalu setelah itu X-nya sama dengan 5 ditambah 1, 6. Kemudian X-nya sama dengan 2 dikali 6 sama dengan X-nya adalah juga 12. Oke. Keduanya sama nilainya X-nya ya. Oke, sekarang kalau kita ganti X-nya sekarang kita ganti menjadi 1 misalkan. 1. Kalau X sama dengan 1, maka ini terpenuhi itu tidak? Tidak kan? Karena 1 adalah kurang dari 2. Sehingga yang bagian ini dilewati. Lalu akhirnya apa? Akhirnya kita peroleh X-nya itu pada bagian sini adalah 1, tetap 1. Oke, sekarang lihat sebelahnya. Jika X sama dengan 1, ya, apakah ini terpenuhi? Tidak, karena X-nya adalah kurang dari 2 ya. Sedangkan ini logikanya X-nya besar dari 2. Nah, karena kondisinya tidak terpenuhi, maka X-nya yang ini tidak dikerjakan. Oke. Sekarang di sini. Karena ini tidak dikerjakan, selanjutnya apa? Karena tidak ada tanda kurung, maka dieksekusi sekarang adalah X sama dengan 1 ditambah 1, 2. Oke. X sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi di sini adalah nilainya adalah, kalau kalian print out atau kalian print F, nanti hasilnya adalah di sini 4, yaitu beda antara ini dan ini. Ya, kelihatan ya bedanya. Yang ini kalau kalian print hasilnya 1, kalau ini kalian print hasilnya adalah 4. Oke. Coba kita cek ya di dalam program. Ya, ini adalah contohnya ya. Misalkan kita punya ini tadi. Jika X besar dari 2, kemudian di dalamnya sini kita kasih tanda kurung. Kemudian jika kondisi ini benar, maka akan dikerjakan bagian antara ini dan ini.
Nah, jadi kalau ini benar, maka kerjakan ini. Kalau tidak, maka dia akan melewati bagian ini. Oke, kita ingin melihat apa bedanya tanpa ada kurung ini dan kurung ini. Tanpa ada kurung dan dengan kurung. Pertama kita lihat dulu untuk yang ada kurungnya ya. Nah, kalau ini kita kompilasi di ini ya, X sama dengan 1. X besar dari 2, salah ya. Karena salah maka keluar dari ini lalu langsung di print X-nya. Karenanya X-nya tidak berubah, maka di sini akan muncul 1. X-nya adalah 1. Seperti ini. Hasil nilai X adalah 1. Oke. Sekarang jika kita hapus ini ya. Nah, di sini kalau kalian eksekusi, maka jika ini benar, kerjakan ini. Kalau dia tidak benar, lewati ke sini langsung. Atau kalau dia di sini adalah benar, misalkan ini adalah bentuknya seperti ini, maka dia kerjakan ini dulu, habis itu langsung keluar sini ya. Setelah ini selesai, baru line ke-9 ya. Jadi kalau kita coba lihat, kita kembalikan ini ke sini. Karena X sama dengan 1 pada line 5, kemudian dicek X-nya apakah benar lebih dari 2, salah. Maka yang ini dilewati. Kemudian X sama dengan karena ini dilewati, maka di sini adalah 1 ya. Jadi X sama dengan 1 tambah 1 lalu 2 kali 1. Hasilnya adalah ini. Jadi kita run ya. Kita kompilasi dulu. Kemudian kita cek run-nya. Nah, hasilnya 4. Jadi kembali lagi ke sini. Kita peroleh kalau dengan ini hasilnya adalah 1, benar ya. Lalu jika kita tanpa menggunakan kurung ini, maka hasilnya adalah 4. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke. Kemudian untuk flowchartnya bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi jika misalkan kita mulai masuk sini, jika kondisi ini terpenuhi, kalau dia benar maka dia lanjut mengerjakan bagian yang ini ya. Kemudian jika dia salah maka dia akan keluar dan masuk langsung ke bagian sini ya. Ini enggak terlalu susah ya. Oke. Kalau berikutnya, kalau untuk dua kasus di sini kita menggunakan if dan else ya. Jadi ada bagian if-nya, lalu kondisinya, kemudian ada bagian else-nya. Lalu kerjakan ini. Artinya apa di sini ya? Kalian jangan bingung kalau ada tanda kurung seperti ini atau tidak ada tanda kurung ya. Kalian sudah lihat tadi bedanya antara tanda kurung dan dengan kurung. Kalau saya ulangi lagi, kalau tanda tanpa kurung seperti ini, maka hanya ada satu ini saja yang dieksekusi jika kondisi yang else ini terpenuhi. Tapi kalau yang dengan kurung seperti ini, maka jika kondisi satu terpenuhi, maka semua yang ada di dalam sini dikerjakan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan satu saja tapi dengan kurung? Ya sama saja. Artinya kan kalau dengan atau tanpa tanda kurung seperti ini, kalau statementnya hanya satu saja ya nggak masalah ya. Jika akan dikerjakan ini juga dikerjakan kalau dia benar.
Lalu untuk yang kedua, if kondisi kedua seperti ini, nah ini kita lihat di sini lebih dari satu statement, ya, maka wajib hukumnya menggunakan ini. Tapi kalau ini sunat saja, kalau boleh dipakai, boleh tidak, nah, karena hanya satu saja sebenarnya nggak masalah. Ini juga, ya, kalau ini terpenuhi maka kerjakan antara sini sampai sini. Jadi ini dikerjakan, ini dikerjakan, di sini apa lagi. Lalu bagaimana dengan bentuk uh, ketiga atau kasus yang lebih dari tiga? Maksud di sini kasus di sini adalah satu kondisi yang punya tiga kemungkinan, ya, maksudnya, ya. Nah, kalau punya tiga kemungkinan, maka kalian bisa menggunakan seperti ini. Jadi pertama itu if dulu kondisi pertama, kemudian kalau ini benar kerjakan ini, oke. Lalu kalau ini salah maka gunakan else, ya. Lalu di depan else tambah lagi if. Nah, untuk memastikan ada kondisi yang kedua, ya. Lalu jika ini benar maka kerjakan antara ini dan ini. Lalu kalau ada satu lagi pilihan alternatif, kalau dimana nilainya itu atau kondisinya itu di luar dari yang dua ini, nah maka kalian gunakan else saja. Artinya else ini kalau tidak di luar daripada ini maka akan mengerjakan bagian ini. Oke. Kemudian untuk tiga kondisi, ya, nah, kondisi kalau kita masuk di sini, kalau kondisi itu pertama benar maka kerjakan ini. Kalau dia salah maka dia lanjut ke sebelah sini. Di bagian sini ditanya lagi kondisi kedua ini terpenuhi atau tidak. Kalau dia terpenuhi maka kerjakan ini, jika tidak maka langsung ke sini. Nah, di sini tidak perlu lagi kondisi sebenarnya, ini salah. Kenapa? Karena kalau kan tadi kan ada tiga kemungkinan. Kalau di luar daripada dua kondisi ini, maka dia akan masuk ke sini, sehingga tanpa perlu ini lagi, ini sudah pasti benar, ya. Jadi kalau ini nggak perlu, sehingga ini langsung masuk sini. Sehingga ini jadi sama dengan logika yang di sini. Oke. Di sini kalian lihat, ya, bentuk if else-nya itu bukan hanya seperti tiga contoh tadi. Bisa saja di dalam if kondisi, ya, kemudian di dalamnya lagi ada if lagi, itu boleh, ya, tidak masalah. Tetapi nanti logikanya juga akan berubah, ya. Jadi di dalam if ini ada if lagi di dalamnya, itu boleh. Oke. Nah, kalau di dalam if ada if, berarti apa? Misalkan kondisi ini terpenuhi, ya, oke, benar. Lalu di dalam kondisi ini ada if lagi, nah maka di dalam statement ini kalian taruh lagi, misalkan bentuknya seperti ini, ada if lagi, benar atau salah. Nah, yang ini ada di dalam sini. Nah, itu bentuk kombinasi lain, ya, atau penerapan yang untuk yang di dalamnya itu boleh. Tapi idenya sama sebenarnya. Jadi kalau ada if lagi maka kondisinya dicek lagi. Tapi itu sebenarnya tergantung dari kasus, metode atau logika yang dipakai dalam untuk menyelesaikan masalahnya, ya. Jadi maksudnya lihat dulu masalah yang mau dipecahkan tuh apa. Jadi nggak bisa
nggak bisa dibikin semacam standar gitu, nggak ya. Oke, lanjut. Berikutnya, latihan. Buatlah program untuk pengecekan bilangan bulat atau bukan. Seingat saya ini sudah dijelaskan dalam pertemuan Zoom sebelumnya ya. Nah, yang kedua kita cek, buatlah program untuk angka di atas maksimum dan minimum. Artinya di sini menggunakan if else ya. Untuk latihan di sini semuanya menggunakan if else. Ketiga, buat program untuk menentukan angka di antara range tertentu. Keempat, buatlah program untuk mengkonversikan suhu dari derajat. Ya, ini adalah rumusnya. Oke, kita coba. Seingat saya yang 1 dan 4 ini sudah ada dibahas ya. Mungkin kita coba lagi yang ini, 2 dan 3. Ini adalah contoh dari soal pertama tadi, buatlah program untuk angka di atas maksimum dan minimum. Nah, di sini pertama kita deklarasikan preprocessor, kemudian di sini main functionnya, lalu di sini ada nilai 1, nilai 2. Ini adalah kita beri tipe data bulat. Kemudian kalian justru masukkan nilai 1, lalu kalian scan F atau kalian scan, kemudian masukkan ke dalam nilai 1. Berikutnya kalian minta masukkan nilai kedua, lalu kita scan, lalu dimasukkan ke dalam nilai 2. Nah, jika nilai 1 besar dari nilai 2, maka kerjakan ini, yang nilai maksimum adalah nilai 1, sedangkan minimum adalah nilai 2. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka pasti kebalikannya. Oke, ini maksimumnya adalah nilai 2, minimumnya adalah nilai 1. Coba kita kompilasi, kemudian kita run. Misalkan kita taruh 4, kemudian kedua ada nilainya 5. Kalau kita jalankan, muncul maksimumnya adalah 5 dan minimumnya adalah 4. Oke, kita coba lagi. Misalkan di sini adalah 1 nilai pertama, yang kedua adalah 10. Maka nilai maksimum ada 10 dan minimum adalah 1. Tapi bagaimana misalkan kalau kita pakai 3, kemudian di sini 3, di mana tidak ada nilai maksimum dan minimumnya. Apa yang terjadi kalau kita enter? Nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimum 3. Ini adalah logika yang salah. Nah, maka untuk mengatasi masalah tersebut, kita tambahkan saja di sini ada sebuah if lagi. If nilai sebentar. Kenapa tadi yang dikerjakan ini bawah? Karena kalau ini tidak terpenuhi, maka dia otomatis akan masuk ke sini. Walaupun sebenarnya di sini juga salah ya. Oke. Nah, terus untuk mengatasi hal tersebut kita tambahkan lagi logikanya, yaitu nilai 1, if nilai 1 sama dengan nilai 2. Oke. Atau kita bikin dulu anunya ya, kebalikan dari atas ya, kurang dari nilai 2, kerjakan ini. Oke, setelah itu ditambahkan di sini else-nya, yaitu printf, kemudian new line, tidak ada keterangannya, nilai maksimum dan minimum.
Sekarang kita compile, lalu kita run. Tadi kalau kita masukkan angkanya sama, nah, maka yang terjadi adalah di luar dari logika kedua yang tadi ya, kedua logika tadi, sehingga yang di print adalah tidak ada nilai maksimum dan minimum. Nah, ini adalah contoh yang nomor 2. Oke. Untuk contoh yang kedua ini, buatlah program untuk menentukan angka di antara range tertentu ya. Di sini sudah saya tulis. Pertama, kita deklarasikan nilai dengan tipe data bulat, baik negatif positif ya. Lalu kalian suruh masukkan nilai sembarang. Kemudian pada bagian ini disimpan di dalam variabel nilai. Lalu kita cek kalau nilai yang dimasukkan tadi besar dari 0 dan nilai tersebut juga kurang dari 3, maka print ini. Kalau dia di antara 3 sampai dengan 6, maka di print yang ini. Lalu kalau di luar daripada 0 dan 6, artinya di luar daripada dua kondisi ini, maka dia akan di print di sini, yaitu dengan menggunakan else saja. Sekarang kita kompilasi, kita jalankan. Misalkan kalau kita taruh nilai angka 1, maka muncul nilai 1 berada di antara 0 dan 3. Atau kalau kita masukkan misalkan 5, maka nilai 5 berada di antara 3 dan 6. Lalu terakhir, misalkan kalau kita masukkan di luar daripada itu, akan muncul else-nya ya, atau di luar dari angka 6 dan 0 tadi. Ini juga sama, kalau dia negatif, maka nilai minus 2 berada di luar dari 6 atau 0, atau kita ganti bisa begini ya, angka nilai dari variabel nilai tadi berada di luar dari 0 dan 6 ya, sebenarnya ini yang betul. Oke, kita cek. Kalau masukkan 7, maka nilai 7 berada di luar dari angka 0 dan 6 ya. Itu tadi dua contohnya. Berikutnya adalah switch case ya. Statement ini digunakan untuk memilih apakah suatu program masuk dalam kriteria tertentu yang ditentukan oleh switch case tadi. Kata kunci ini hanya menggunakan bilangan bulat saja dan atau karakter tertentu dalam pemilihannya. Caranya kita definisikan dulu kriterianya apa, maksudnya yang mau dimasukkan ke dalam logika itu apa dulu kan, tergantung soalnya. Misalkan suatu bilangan bulat seperti 1, 2, 3 tersebut merupakan perwakilan dari suatu pilihan ya, maka kita bisa gunakan ini sebagai kriteria. Misalkan begini, statement switch memiliki bentuk sebagai berikut ya. Switch dalam bentuk template-nya atau sintaknya, switch ekspresinya apa, kemudian dalam kurung begini, dalam kurung, kemudian ada case. Nah, case di sini adalah nilai kriterianya apa. Kalau sini angka tadi 1 tulis, kalau di sini 2, ini 3 dan sebagainya. Kalau default ini artinya sama seperti else tadi, pokoknya di luar daripada ini atau ini maka masuk ke dalam sini. Nah, di dalam sini kalian masukkan programnya, kodenya apa, statement berikutnya apa kalau memenuhi kriteria ini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan ini kalau lebih dari 1 ya, begini.
tanda kurung ini, kurung seperti ini, kurung tutup, ini kurung buka, begini, ini kurung tutup. Nah, seperti itu. Ini kurung buka, ini kurung tutup. Jangan lupa titik koma ya. Nah, jadi itu adalah bentuk sintaknya. Berikutnya, ekspresi ini tadi yang di dalam switch tadi merupakan variabel yang menyimpan data pilihan yang dibuat. Variabel ini harus bertipe bilangan bulat atau karakter. Misalnya int, unsigned char, atau tipe bilangan bulat lainnya. Kata case di sini merupakan kata kunci untuk memilih. Misalkan case 1 apa, case 2 apa ya. Lalu kata break itu untuk mengakhiri atau keluar dari uh, switch tadi ya, switch case. Lalu yang untuk default ini adalah alternative statement, atau kalau dalam if tadi ada else ya. Jadi ini adalah else-nya. Contoh, buatlah sebuah program yang memberikan 3 buah pilihan menu. Pilihan 1, 2, dan 3. Jika kita memasukkan jawabannya, maka muncul tulisan pilihan yang dipilih. Contohnya jika memasukkan angka 1, maka muncul tulisan pilih 1. Kalau Anda ketik 2, maka pilih 2, dan seterusnya. Gunakan statement switch dan bukan menggunakan if else ya. Maksudnya menggunakan contoh switch case. Kita coba jalankan. Ini adalah contoh dari soal yang ketiga ya. Jadi pertama, buatlah program untuk memilih pilihan 1, 2, 3. Di sini tidak jelas ya contohnya apa, tetapi kita hanya disuruh memilih kalau masuk pilihan 1 apa, 2 apa, 3 apa, sehingga dalam programnya kita bisa berimprovisasi ya. Jadi di sini saya menuliskan begini, memasukkan pilihan 1, 2, 3. Kalau pilih 1 bahasa, pilih 2 itu pilih negara, kalau 3 itu pilih budaya ya. Pilihan Anda ketik 1, 2, 3. Nah, jadi kita deklarasikan dulu ini adalah variabel pilihan, kemudian kita scan. Setelah dimunculkan di layar, kalian scan, lalu dimasukkan ke dalam variabel pilihan. Berikutnya, karena perintahnya di sini adalah cara menggunakan switch case, maka di sini kita lihat switch pilihan. Jadi switch variabel yang mau ditentukan tadi. Kalau case-nya itu adalah satu, dalam hal ini adalah bahasa, maka kalian pilih pilihan Anda adalah bahasa. Kalau 2 itu negara, kalau 3 itu budaya. Kemudian bagaimana kalau di luar daripada itu, maka digunakan default. Lalu diketik pilihan Anda tidak memenuhi kriteria yang ada ya. Begini. Kita kasih new line ya. Oke, sekarang kita kompilasi. Kita jalankan. Kalau pilih 1, maka akan muncul bahasa. Oke. Kalau pilih 2, akan muncul negara. Setelah kalian ketik 2, di enter ya. Lalu kalau kita pilih 3, maka di enter, hasilnya adalah budaya. Lalu kalau misalkan di luar daripada itu, misalkan 0, maka muncul pilihan Anda tidak memenuhi kriteria yang ada. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan switch case tadi. Oke, jadi kembali lagi ke sini, ini adalah contoh soal untuk memilih ya dengan menggunakan switch. Nah, kalau tadi saya gunakan eh, pemilihan bahasa atau negara atau budaya ya. Tapi kalau di sini ini lebih umum lagi. Kalian kalau
di sini diminta memilih angka ya, lalu muncul pilihan 1, 2 atau 3 ya. Jadi di sini ada perbedaan sedikit. Yang menjadi perbedaan di sini adalah pertama tadi pilihannya ya, menu pilihannya. Yang kedua ini adalah dia, ingat ya, kalau yang di program tadi breaknya di bawah ya, breaknya itu di bagian bawah. Ini sama karena kalau sudah ada tanda tanda ini, tanda titik koma ya, maka ini yang break ini seolah dianggapnya new line ya, atau baris berikutnya ya. Kalau ada tanda petik titik koma tanda titik koma ini, maka ini adalah new line. Nah, jadi ini sama saja dengan program yang tadi. Terus yang berikutnya eh, di sini tidak ada tanda eh, apa namanya, tanda kurung, tidak ada tanda kurung ini. Kenapa? Ini juga benar karena ini kan hanya satu line saja, sehingga tidak perlu dikasih tanda kurung ya. Kecuali di sini ada beberapa statement ya, maka wajib hukumnya dikasih tanda kurung kurung ya. Misalkan di sebelah sini apa gitu ya, tambahannya. Oke, jadi itu perbedaannya. Nah, latihan 2 adalah menentukan atau menampilkan hari dalam satu minggu ya. Jadi kalau masukkan angka 1 sampai 7, maka keluarannya akan muncul 1 itu Minggu, kemudian 7 itu ada Sabtu ya. Oke. Contoh ketiga, buatlah sebuah program untuk jadwal kuliah. Saya misalkan masukkan hari, pilih Senin atau Kamis. Nah, Senin atau Kamis itu pilihan Senin Kamis. Jika pilih Senin maka muncul set 8, jumlah SKS 2. Jika pilih Kamis, nah, maka muncul nama mata kuliah pemrograman komputer 1 dan SKS-nya jumlahnya. Nah, di sini kalian mengganti bagian ini ya, mengganti bagian yang hari ini dengan angka ya. Nah, kalian bisa menggunakan angka. Di sini kalian bisa menggunakan switch case. Ya, kalau angka. Apakah if else bisa? Bisa juga, tapi bentuknya seperti ini jadinya. Dalam kurung pilihan sama dengan 1 misalkan ya. Dalam kurung apa? Nah, kalau pilihan 1 berarti Senin, lalu kalian print apa di sini. Jadi menggunakan tanda sama dengan ya. Dimana yang bagian pilihan itu tipe datanya wajib adalah INT. Kenapa INT? INT ini kan bilangan bulat nih, bilangan bulat. Nah, karena bilangan bulat, maka yang dibandingkan di sini adalah dengan bilangan bulat juga. Ya, kalau di sini karakter, maka di sini harus karakter juga gitu. Jadi itu adalah bedanya. Nah, untuk soal 2 dan 3 ini kalian kerjakan di rumah masing-masing, nanti kumpulkan hasilnya ya, ke saya ya. Nanti saya minta dikirimkan. Maksudnya begini, kalian simpan dulu, nanti uh, saya minta dikirimkan, bisa lewat foto saja misalkan hasil pekerjaannya. Demikian dulu kuliah kita hari ini. Kita sambung nanti dengan topik yang lain ya, masih dalam hal kontrol program ya. Salah salah hilapnya saya minta maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.